serta yang kami hormati seluruh tamu undangan dan peserta yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Harus dicontoh teman-teman HMI bagaimana bisa meyakinkan pasangan yang menunggu kemudian profnya berkegiatan, itu kan sudah selesai. Dulu orang dia dibuat sesak bernapas kalau gitu kan, ada berkali suara bernapas sesak gitu. Tapi muncul kemudian satu itu ya, jadi ada polarisasi dalam pusat sehingga posisi demokrasi kita itu bukan kedaulatan rakyat, tapi itu oligarki partai politik, oligarki elit partai politik. Jadi yang menentukan kemenangan dalam satu daerah bukan masyarakat, tapi partai. Kenapa bisa begitu? Karena prosedur demokrasinya begitu, walaupun di pilkada itu dibolehkan ada independen, tapi kan sedikit yang berani calon independen. Karena masyarakat itu sebenarnya kan kayak kita sebenarnya apa? Ya kita itu yang penikmat menu lah, sering saya katakan. Yang menjanjikan menu-menunya itu kan partai politik. Calonnya siapa, orang yang mau bagaimana, ya itu partai politik. Kita itu hanya punya hak memilih, bukan menentukan calon, bukan. Punya hak memilih saja, memilih dari menu yang para elit partai tentukan. Nah ini kalau kita ini saya sering asosiasikan di analogikan dengan makanan. Saya ingin makan sate dan kita sendiri jadikan, ya ingin makan sate. Tapi kok hatinya dia itu cuma jeruk, ya terpaksa saya makan jeruk walaupun saya tidak berminat karena dingin. Nah dalam konteks seperti itu maka demokrasi sebenarnya telah terdegradasi, karena yang ada bukan kebebasan masyarakat untuk menentukan pemimpinnya. Yang ada adalah masyarakat dipaksa untuk menentukan yang ini yang harus menang. Langsung batuk sekali dari hati. Ya itu tadi. Jadi tidak. Nah ini ya. Tidak ada pernah unsur dalam demokrasi, ada liberty, ada kebebasan, ada kebebasan. Satu itu yang muncul, sebenarnya saya anggap negara tidak ramai. Yang kedua itu muncul karena ada borongan partai, kemudian ada kefrustasian, bukan frustasi, tetapi kepesimisan mungkin di sebagian pihak. Maka muncul kota-kota kosong. Di Jawa Barat ada satu ya, ilmiah. Semua itu saya lihat itu ada 41 kota kosong. Ya. Ini bagaimana ini tidak diberikan alternatif pilihan kepada masyarakat siapa yang akan memimpinnya.
itu lebih memaksa lagi. Pokoknya ada hal itu jadi kata politik itu. Pokoknya kamu makan aja apa? Gak ada disuruh pilih. Mau pilih yang terjelek di antara yang terbaik di antara yang terjelek, cuma satu. Nah ini karena ada hegemoni ini beberapa hal memang yang bisa berpengaruh. Saya tahu psikologis partai itu dia akan tahu sedikit tahu tentang dia kan tidak mau juga bertanding mencalonkan orang yang kalah karena ruginya banyak. Lebih baik dia tidak mencalonkan tapi dapat menteri. Nah ini kan tawaran menteri kan ditawar-tawar ke pilkada. Nah itu sehingga hari ini saya tidak tahu karena ada semacam pemaksaan itu ya. Itu kawan saya yang mengajukan judicial review. Kawan saya waktu di PBHN di Bang Landarsa, dia mantan ketua Bawaslu DKI Jakarta, yaitu mengajukan judicial review di setiap TPS ada disediakan kotak kosong. Jadi bukan hanya melawan kotak kosong kan. Jadi kalau tidak berkehendak pada calon-calon yang ada, silakan mau kotak kosong. Nah untungnya ada putusan MK ya. Saya tidak tahu nanti awal saya ini berhasil atau tidak nanti bersidang di Mahkamah Konstitusi. Kemudian alhamdulillah keluar putusan MK yang memberikan sedikit seger ya, hawa segar sehingga ada keberanian dari beberapa partai politik dengan keputusan Mahkamah Konstitusi di mana bukan hanya pertimbangan 20% di DPRD saja yang bisa dicalonkan, tapi bisa dari tergantung jumlah penduduk ya. Itu mulai dari 2%, 10 ya sampai 6,5%. Itu yang punya partai punya suara itu bisa mencalonkan. Ya akhirnya bisa bernapas. Jakarta kalau nggak ada keputusan itu cuman itu saja, independen sama itu sama siapa kami ya. Jadi ini hampir ada itu itu ya artinya adalah menggeliat lagi pilihan itu. Saya tidak tahu nanti berhasil atau tidak. Kalau saya itu bagian dari mendinamiskan. So kalau dibiarkan kita itu sebenarnya akan dipaksa untuk memilih menu-menu yang oleh selera mereka, bukan selera kita. Padahal yang akan dipimpin adalah kita semua. Nah oleh karena itu ada persepsi yang agak turun, agak pesimis. Bahwa di pilkada ini kemungkinan akan turun partisipasi politik. Ya, turun partisipasi politik karena yang muncul isu tadi coblos semuanya dan lain sebagainya sebagai bentuk sikap perlawanan ya, kekecewaan ke perlawanan politik yang muncul ini partisipasi akan turun. Orang tidak semangat ya, tidak semangat lagi untuk memilih. Oleh karena itu saya kira ini menarik kalau seandainya kita banyak berbicara tentang partisipasi politik untuk pilkada ini karena tadi ada kemungkinan itu yang nampak di depan kita ya, dengan drama-drama politik yang membuat kita menjadi muak-muak ya, nggak enak lewatnya, tapi itulah realitas politik kita, itulah demokrasi kita. Jadi kalau bicara lagi tentang kita harus ikut berperan ya karena mau tidak mau pemimpin itu harus ada. Berarti bagaimana pemimpinnya itu dia mendapatkan legitimasi yang lebih kuat secara politik, legitimasi kuat secara hukum. Nanti legitimasi politik bisa rendah kalau sedikit partisipasi, tapi legitimasi hukum bisa dapat kepastian hukum. Jadi tidak bisa hanya cukup legitimasi politik. Jadi kalau tadi di Kota Bandung misalnya
jumlah pemilihnya ada sekitar 1.300.000 atau 1.500.000 misalnya saja, ya, yang ikut memilih, misalnya yang melakukan pemilihan atau suara yang sah, taruhlah hanya 200.000 misalnya, ya, hanya 700.000 lah, setengahnya 50% misalnya, ya, 700.000, calonnya ada 4, ya, dibagi rata lah. Kalau tujuan 4 itu dari 700.000, satu orang dapat 240, ada yang 200 lah yang menang. Ya, yang mana cuma 200.000. Suara yang tidak sah dan golputnya ada 700.000. Secara politik itu tidak terlegitimasi, tapi secara hukum itu sah, karena yang ditetapkan oleh KPU adalah suara yang terbanyak. Nah, itu akhirnya bukan legitimasi politik pada pemilu, adalah proses politik, bukan proses hukum. Dia proses politik untuk memilih pemimpin, ya, untuk memilih wali kota. Jadi ini saya kira penting dibicarakan, ya, di soal demokrasi. Kata saya baru mengatas khusus kalian banyak itu berapa menit itu saya bisa, selalu biasanya kalau naik dulu setiap pemimpin sopoh karena waktu kita semua ya. Sebab itu salah satu indikator demokrasi adalah partisipasi politik, partisipasi rakyat. Jadi kalau dalam negara-negara yang non demokrasi tidak ada partisipasi politik, ya, jadi rakyat yang dijadikan misalnya saja, walaupun ya dengan demokrasi dengan non demokrasi mana yang lebih makmur atau tidak, yaitu ada ketentuan tersendiri. Jadi ada partai politik, ada partisipasi, itu bagian dari demokrasi. Ada negara yang tidak ada partai politik, tidak ada partisipasi rakyat, bentuk dan monarki absolut, seperti Arab Saudi, kan, ya makmur juga sebenarnya raja agama tidak ini. Ya, kemudian Brunei Darussalam, kan tidak ada partai politik, tidak ada pemilu, ya, tidak ada partai politik. Ada negara yang tidak ada partai politik, tapi ada partai politik, tapi tidak ada partisipasi politik. Partainya cuma satu, ya, seperti negara-negara komunis. Ya, ada juga yang mau Cina, bagian dari kekuatan dunia sekarang Islam, baik ekonomi maupun teknologi. Ya, di Cina, ada Vietnam, kita kalah dengan Vietnam dari sisi pertumbuhan ekonominya. Ya, ada Vietnam, ada Laos, di Asia, ada Kuba, sebagainya, Korea Utara, Korea Utara. Ya, mereka tidak ada partisipasi politik, ada partai, ada satu partai. Itu negara demokrasi yang multi partai yang mulai dari 2 ke atas. Ya, ada partai multi partai dan ada partisipasi politik. Jadi kalau secara politik itu, secara sosiologi politik, semakin tinggi kepercayaan masyarakat dalam partisipasi politiknya, maka semakin tingkat naiknya grafik demokrasi, dianggap naik demokrasi, dan legitimasi politik semakin kuat. Jadi kalau sampai turunnya partisipasi masyarakat, itu menunjukkan grafik demokrasi menurun. Jika demokrasi tidak lagi menjadi ukuran, kemudian ya legitimasi politik terhadap pemimpin menjadi baik. Kawan sekalian, itu saya prolog yang biar nanti saya memang tidak banyak mempersiapkan ini membatinkan dan bahan kuliah. Sebenarnya saya lebih banyak bahan kuliah karena saya juga sering ada ilmu politik, ya. Nah, apa sebenarnya dimaksud dengan partisipasi politik? Nanti kita bahas satu-satu. Yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah
menurut Herbert Spekulowski itu adalah kegiatan-kegiatan secara sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Jadi dia melihat bahwa kegiatan yang sukarela dari warga masyarakat melalui baik pemilihan penguasa secara langsung atau langsung dan tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum juga. Jadi bukan hanya pemilu, partisipasi itu ketika menentukan kebijakan umum juga itu bagian dari partisipasi politik. Sedangkan menurut Samuel Huntington dan John Nelson memberikan tafsiran bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi bersifat individual, kolektif, terorganisir, spontan, sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Nah ini lebih luas karena bisa saja demonstrasi, ya itu bagian dari partisipasi politik. Jadi kalau dalam lihat itu memang jadi bukan saja hanya partisipasi politik itu bukan dalam bentuk memilih saja, tapi dalam bentuk nanti mempengaruhi kebijakan umum. Nah, kenapa dalam pemilihan umum ini salah satu indikator demokrasi juga? Salah satu indikator demokrasi adalah semua jabatan politik itu harus dipilih lewat proses politik. Mas saya kayaknya tidak betul. Dan itu saya. Ini karena salah satu indikator politik adalah kata Robert Dahl itu semua lembaga, semua penguasa pemilihan politik itu dipilih oleh rakyat. Jadi mereka ada DPR, DPRD, bupati, wali kota, gubernur, dan itu dipilih ditentukan oleh rakyat. Itu demokrasi dengan cara tadi berpartisipasi tadi. Jadi itulah pentingnya berpartisipasi dalam berdemokrasi. Jadi kalau tadi saya katakan kalau dia turun ya dia akan memiliki legitimasi yang rendah dan secara politik akan melahirkan kerawanan politik, ya, ketidakpastian politik. Nah ada beberapa hal ini menurut Gabriel Arnold kalau ada baca-baca ilmu politik, saya setidaknya ilmu politik gitu. Jadi saya itu kemana-mana. Dari kuliah nanti TUI saya itu balik aktifnya. Saya kuliah dari UIN ke IAIN, saya ke UNPAD karena dulu di UIN nggak ada pasca, adanya di UNPAD, di UPI. Nah, saya bukan lagi pendidikan, saya ambil di UNPAD sambil waktu di Marco. Jadi kamu bawa kita. Saya datang ke UI, kalau keciputan saya tahu kan kalau S3 di UI kan di Salemba, ada di Penegoro kan kita jalan kaki itu bisa itu. Ada metro ini baru banyak tinggalin. Mekanik sana itu ada. Dan saya nggak tahu bakal jadi begini, itu nggak tahu memang. Saya mengalir aja, ambil ini sambil aktif di PBHN waktu itu. Nah saya ini makanya banyak referensi tentang ilmu politik di saya. Dan di antara faktor yang mempengaruhi memang keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik, memang yang pertama itu faktor pendidikan. Faktor pendidikan.
karena dia mengerti tentang pembangunan atau tantangan masa depan daerah atau Indonesia ke depan. Nah, kita sayang memang, sangat disayangkan oleh kita itu. Kalau seandainya tingkat pendidikan kita berhasil dan mayoritas di level sekolah menengah, ya, itu harusnya tadi kata Teguh melahirkan pemilih yang rasional yang berpikir. Tapi saya tidak tahu, ini perlu dilakukan riset. Di kita masyarakat kita itu nggak suka melihat misalnya debat calon, ya, misalnya isu-isu visi-visi itu tidak suka. Jadi saya kemarin waktu saya jadi salah satu panelis itu, saya kan bangga ulang-ulang jadi panelis. Ternyata yang muncul di permukaan itu bukan isu-isu yang dibangun lewat pertanyaan yang saya buat. Gak ada yang dibicarakan itu besoknya setelah debat itu. Yang dibicarakan adalah permainan gini. Sorry ye. Ini kan biasa saya bersama cara dan sesuatu baik lah. Tapi itu sangat populer. Dijogetin aja, ya kan? Balik pakai karikatur itu. Omong. Yang populer itu kata-kata ini. Isu tentang tantangan revolusi industri, tentang revolusi hijau, ekonomi hijau, green economy, itu tidak muncul. Saya munculkan tentang ekonomi syariah, nggak muncul. Jadi masyarakat itu lebih sesuatu yang lebih menghibur. Saya tidak tahu kalau orang terlalu kalau orang yang suka pada hiburan itu dia lagi analisa atau tidak ada harapan atau dia tidak perlu affirmative action tetap, tapi perlu kita apresiasi, berarti ada ya, ada perwakilan perempuannya. Nah, selanjutnya, untuk profil demografisnya lagi dari faktor-faktor sosial budaya nih. Yang pertama itu ada pengaruh nilai-nilai patriarkinya di budaya Sunda dan budaya pendatang. Dan masih hangat itu mungkin akan secara teknis formalitas itu pilkada akan lancar saja. Tapi dari sisi substansi pilkada misalnya tentang isu pembangunan daerah itu tidak akan menjadi perbincangan publik karena akan masih tertutup oleh isu-isu nasional dengan dilantiknya presiden dan tidak kabinet. Itu akan menutup dialog publik tentang isu-isu daerah. Ini karena terlalu dekatnya pilkada dengan presiden. Yang kedua juga, saya masih mudah-mudahan ini dengan polarisasi pilkada yang pengaruh dari pemilihan presiden dan legislatif itu terjadi tadi ada hegemoni partai itu akan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat untuk melakukan ikut memilih, apalagi muncul isu-isu contoh semua ada kota kosong ya, itu membuat publik ikut terpengaruh pesimis pada tingkat naik dan tingkat partisipasi publik. Itu tantangan berat menurut saya bagi para penyelenggara pemilu maupun bagi para calon, karena akan melahirkan legitimasi rendah, legitimasi politik rendah. Kemudian yang ketiga, saya kira tantangan dari pilkada hari ini, kita melihat sebuah fenomena tadi, bagaimana peran partai politik itu mampu menyuguhkan atau mampu merekrut calon-calon dari partai politik yang ada. Jadi hampir hari ini
banyak koalisi-koalisi partai yang terlalu banyak. Partai-partai pula memiliki calon-calon yang punya daya jual publik, sehingga ya mereka akan jadi berikut-ikut berkoalisi, dan itu menjadi sedikit alternatif pilihan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik. Itu di antara. Ya, saya berharap dari sosialisasi partisipasi politik ini tadi untuk melahirkan penggerak-penggerak politik di tengah masyarakat. Jadi calon bupati, calon DPR seperti itu Pak. Jujur saya termasuk pemuda yang sangat pesimis karena saya melihat peristiwa sekarang itu ya kalau misalkan mau jadi politikus atau mau menduduki suatu kedudukan di pemerintah atau di parlemen itu harus butuh uang banyak seperti itu Pak. Ya kita harus memberikan nuansa moralitas politik. Jangan sampai politik ini sudahlah sangat pragmatis, tak bermoral, sudah tak punya masa depan. Kalau orang punya moralitas yang kuat, saya yakin dia akan punya masa depan. Dan dia akan berpikir kalau saya berbuat hari ini kebaikan, maka saya besok akan dapat pahala. Jadi